Maka adapun rukun-rukun haji yaitu ada 6 perkara. An-niyatu pertamanya niat ihram. Wal wuqufu keduanya wukuf bi Arafata di Arafah. Wat tawafu dan ketiganya tawaf. Wasa'yu dan keempatnya sa'i. Wal halqu dan kelimanya cukur. Awit taqsiru atau gunting. Wat tartibu dan tertib. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang rukun-rukun haji yang ada 6. Sebagaimana dijelaskan bahwa rukun itu adalah perkara yang mana haji tidak sah kalau ampe kagak ngerjain. Artinya kudu benar-benar ngerjain perkara tersebut dan tidak bisa diganti atau ditambal dengan bayar dam bila ditinggalkan. Di dalam rukun haji ada 6. Pertamanya niat dan sudah diterangkan kemarin. Yang kedua, rukun haji adalah wukuf di Arafah. Artinya wukuf itu saudara, orang yang berhaji, yakni orang yang ihram haji, kudu ada di bumi Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf itu artinya orang yang haji kudu ada di bumi Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Adapun supaya wukufnya sah, maka mulai daripada wukuf itu waktunya wukuf itu mulai dari gelincir matahari. Mulai dari gelincir matahari sampai daripada terbit fajar salat subuh Idul Adha. Jadi wukuf itu mulainya kalau pengen sah sesudah jam 12 siang sampai adzan subuh. Jadi dari dhuhur, asar, maghrib, isya sampai adzan subuh. Ini waktu wukuf. Di jam berapa saja, asal di jam tersebut, seperti dhuhur jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, atau jam 4, atau jam 5 ada di Arafahnya, atau jam 6 maghrib, atau jam 7, atau jam 8, atau jam 9, atau jam 10, atau jam 11, atau jam 12, atau jam 1 malam, jam 2 malam, 3 malam, 4 malam, begitu. Kalau subuh jam 5 ya sampai menjelang jam 5. Ini di jam berapa aja maka wukufnya sah. Wukufnya
sah. Kalau kita mau ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ada kesunatan wukuf ini nih. Apa sunatnya? Sebelum wukuf kita mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Bermalam di Mina pada malam 9. Ini pemerintah kita enggak pakai. Jadi malam 9 tuh dia nginep dulu di Mina. Nabi begitu. Malam 9 jadi Nabi itu sholat zuhur, sholat asar, tanggal 8 nih tarwiyah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini tanggal 8 nih kalau Nabi itu adanya di Mina. Ini yang disebut mabit sunnah. Kalau pemerintah kita istilahnya tanazul. Istilahnya tanazul. Tanazul itu keluar dari aturan pemerintah Indonesia, modal sendiri, nginepnya di Mina. Aturan pemerintah kita nginepnya di Arafah. Kalau pemerintah kita, biar enggak repot maksudnya. Jadi kita kalau mau wukuf, seumpama besok wukuf itu, besok nih, hari apa ya? Sabtu. Itu dari tadi siang, kita orang diangkut dari hotel, sampai nih malam ini, sekarang nih, diangkutin semua orang pakai bis menuju Arafah. Pemerintah kita tuh. Itu di luar sunnah Nabi, tapi boleh aja. Dia mungkin kalau nginep di Mina biayanya terlalu besar, jadi untungnya kurang banyak. Bisa jadi begitu. Begitu bisa jadi. Kan iya wallahu alam ya. Ya nanya aja mau pemerintah ya kan. Begitu. Kan dari Mina ke Arafah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Begitu tuh putarannya. Sunatnya. Artinya tertibnya begitu, prakteknya. Tapi kita enggak dari Mekah menuju Arafah. Arafah nanti menuju Muzdalifah, menuju Mina. Begitu. Kita begitu rutenya. Wukuf ini berapa menit? Dari siang hari Arafah dan malam takbir. Kan begitu? Ya 5 menit jadi. Yang penting ada di situ. Walaupun kita tidur aja di Arafah. Enggak ngapa-ngapa. Enggak ada yang dibaca. Kagak ada. Kagak ada yang wajib dibaca. Kita mau tidur aja, enggak apa-apa. Cuman nanti kalau pulang dipanggil jidur, haji tidur dia. Dia tidur doang. Buang duit 30-40 juta cuman mau numpang tidur di Arafah, mau ngapain? Makanya bagi orang yang haji kagak sunat puasa Arafah. Kagak sunat. Kalau puasa badannya lemes. Nanti nggak kuat doa, pengennya tidur. Maka dia mah kagak diajarin puasa Arafah. Dia mah yang dituntut doa. Kalaulah dia bisa di Arafah tuh baca kulhu 1000, begitu. Qabul hajat-hajatnya. Siapa orang wukuf di Arafah, kata Imam Ibnu Abbas, dia dengar dari Nabi. Lalu baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Sesudah 1000 kali dia minta sama Allah apa saja. Hajat dunia,
maupun hajat akhirat pasti Allah kasih, tidak pakai lama. Baca di Ikhlas. Begitu. Wukuf di Arafah. Jarak dari Mekah menuju Arafah itu berapa kilo? Jarak dari Mekah menuju Arafah itu 25 kilo. 25 kilo. 25 kilo. Karena itu saudara, di Arafah kita ngapain? Sunatnya di Arafah kita kudu ada dari siang sampai malam. Dalam mazhab Syafi'i, menggabung siang dan malam di Arafah. Malam itu bukan malam sebelum yang tadi itu, malam nginep, tapi malam takbir. Sunat kita ada di Arafah tuh dari dohor hari Arafah. Kalau wukuf tuh besok, jadi kita ada di Arafah tuh besok Sabtu dohor, begitu di jam berapa aja sampai maghrib, sunat sampai malam. Artinya ketemu terbenam matahari. Ketemu terbenam matahari ada di Arafah, sunat. Nabinya begitu. Tapi andai berangkat dari Arafah siang, enggak apa-apa. Habis asar pergi ke Muzdalifah atau pulang ke Mekah, mau tawaf ifadah, jadi boleh aja aturannya. Tapi sunat kita ada di Arafah itu dari siang sampai malam. Di Arafahnya ngapain? Ya zikir. Salat dohornya bagaimana? Jangan diqasar. Dohornya di Arafahnya dohor 4, kalau mau jama' aja silakan, ada dalilnya. Jama' namanya safar qasir. Jadi nanti udah adzan zuhur, khutbah dulu, adzan zuhur, kemudian qabliyah zuhur, atau sebelum itu kita khutbah dulu, habis adzan, kemudian sholat qabliyah zuhur, kemudian ceramah dulu. Ceramah apa? Ceramah tentang aturan-aturan manasik. Dari mulai wukuf dengan sunat-sunatnya ini dijelasin, dengan berbagai awrat di Arafah, sampai mau besok mau ngapain. Ini disebut khutbah Arafah. Itu sunat. Nabi khutbah. Terangin ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sebab turunnya di Arafah. Al-yauma pada hari ini, hari Arafah, haji wada, akmal tuh. Itu nanti isi khutbahnya bagi yang mau khutbah. Begitu. Terus sholat zuhurnya 4 rakaat. Kalau enggak jama lebih bagus, enggak qasar apalagi. Kalau mau jama aja. Jadi jamanya jama takdim. Zuhur 4, udah selesai 4, kemudian bangun lagi qomat, sholat asar 4, baru wirid doa-doa Arafah. Begitu. 2, sholat duhurnya 2, asarnya 2, keliru. Kalau qasar, ini yang udah haji diinget-inget, qasar dohor 2, asar 2. Ini keliru. Kenapa keliru? Karena jaraknya tidak memenuhi jarak qasar. Untuk kita sholat qasar dari tempat kita tinggal
menuju tempat yang dituju 90 kilometer. Dari hotel kita di Mekah menuju tempat yang dituju 90 kilometer. Sementara jarak dari Mekah menuju Arafah berapa? 25. Ada 90 enggak? Enggak. Maka kita orang tidak boleh sholat qasar. Jangan sampai kita bikin dosa di Mekah, bikin dosa di petukangan, gede enggak? Kalau di Arafah, oh gede banget. Jadi kita harus ngaji, benar-benar begitu. Pertanyaannya, kalau Nabi sih, bagaimana di Arafahnya? Nabi jamak qasar. Kenapa Nabi jamak qasar? Nabi nyampe Mekah dari Madinah tanggal 8. Dari Madinah nyampe Mekah tanggal 8 Dzulhijjah. Baru sehari baru nyampe Mekah. Untuk disebut mukim 4 hari. Kalau kita jamaah haji itu tinggal di Mekahnya ada 4 hari enggak? Oh lebih ya. Udah namanya hadiril masjidil haram, warga situ. Begitu, sudah. Kalau Nabi mah baru hari, masih musafir, mampir dari Madinah, mampir Mekah sebelum Muzdalifah. Maka baru sehari Nabi maka jarak dari Mekah menuju Muzdalifah itu 525 kilometer. Maka 525 boleh jamak qasar enggak? Sudah lebih dari boleh. Begitu. Itu Nabi. Makanya Nabi bilang, nahnu qaumun sufrun wa antum mutimmuna. Kami ini musafir dari Mekah, dari Madinah, mampir Mekah bentar. Kami ini perjalanannya jauh, maka sholatnya jamak qasar. Adapun Anda warga Mekah, sholatnya tamam, sebab tidak ada 90 kilometer. Itu begitu. Sebab di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada solat qasar li ajlin nusuk. Solat qasar karena ibadah haji. Jamak qasar itu adanya li ajlis safar, karena perjalanan. Maka kita harus faham, harus tahu aturan-aturan yang ada daripada aturan ini. Kenapa kadang KBIH tidak ngajarin kemari-mari? Sebab dia bilang, saya ini tugas daripada bayar Anda membimbing apa? KBIH itu membimbing apa? Apaan? Ngebimbing? Hah? KBIH itu artinya apa ya? Jadi membimbing apa? Hah? KBIH itu apa artinya? KBIH itu artinya apa? Apaan? Kelompok bimbingan ibadah, artinya dia membimbing haji, tidak membimbing sholat. Sholat mau urusan masing-masing. Kalau pengen bimbing juga bayarnya kudu nambah. Sholat, zakat, puasa bukan urusan gue. Urusan gue mah haji aja. Ini sholat jamak qasar bukan urusan saya. Begitu. Kalau mau itu juga diajarin, manasiknya lama, bayarnya kudu lebih. Begitu.
Dia nggak mau disalahin. Begitu. Kita harus ngaji. Kalau saudara tahun depan mau haji, porsinya udah keluar antriannya, mulai sekarang kudu datang sama kiai-kiai untuk belajar rangkaian manasik. Begitu, karena kadanglah waktunya sempit di KBIH, waktunya sempit karena dia ngaturnya program perjalanan entar, bawa baju sekian, bawa koper, kudu suntik. Enggak ada di sini manasiknya suntik. Gitu, kudu booster, kudu vaksin ini. 1, 2, ini di luar itu, di antara aturan-aturannya. Jadi kita kudu belajar. Di antara belajar daripada manasik. Jadi sunat kita di Arafah tidak pakai tenda. Zikirnya langsung daripada kena matahari. Kalaulah kemudian itu kita pakai tenda, keluar aja. Udah rada asar tuh sore, keluar sampai maghrib. Jangan dalam tenda. Emang begitu, duduk, merenung. Nanti dikumpulin di padang mahsyar kayak begini sama semuanya. Enggak ada raja, enggak ada rakyat, sama. Semuanya kayak begini. Renungin tuh nanti begitu. Wukuf di Arafah itu adalah ajang kongres umat Islam terbesar. Begitu, dengan ongkos masing-masing tanpa dibayari, mau. Ini muktamar terbesar kaum muslimin dalam setahun. Banyak nih adab-adab daripada wukuf di Arafah ini diatur. Kita ngapain di Arafah? Begitu, kalau bisa punya wudu, banyak berzikir, banyak bertahlil, banyak baca talbiyah, banyak baca Quran, surat kulhu, menghadap kiblat wukufnya. Ini di antara aturan-aturan daripada wukuf di Arafah. Banyak zikir-zikir yang diajarin, kami sudah tulis dalam sebuah manasik tersendiri. Bagaimana rangkaian perjalanan daripada kita orang ibadah haji ini, agar supaya ibadah haji kita benar adanya. Nah, sesudah kita wukuf di Arafah, ibaratnya Sabtu gitu ya, wukufnya. Berarti malam ini kalau pemerintah nih diangkut ke Arafah, tapi belum wukuf, baru nginep doang. Persiapan mau wukuf. Yang kalau Nabi di Mina, kita di Arafah. Nanti besok hari Sabtu, Zuhur, itulah detik-detik waktu wukuf. Maksimalkan kita, diam, merenung, kita berzikir, baca talbiyah yang banyak. Begitu. Yakini dosa-dosa kita digempur habis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wukuf. Dan inilah pembeda antara umroh dan haji, yaitu di wukuf. Begitu. Di wukuf. Di Arafah ini. Kita duduk di situ baca kulhu 1000. Lumayan tuh biasanya asar gitu. Baca kulhu, habis kita baca talbiyah yang banyak. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Baca subhanallah bihamdi subhanallah. Baca yang banyak. Baca salawat sama Nabi. Banyak Kita doa-doa, minta apa saja. Di Arafah. Jadi solatnya, saudara kalau pergi haji, solat di Arafahnya, Dhuhr 4, Asar 4. Habis itu doa. Jangan dua-dua. Karena jarak dari Mekah ke Arafah 25 km doang. 25 km. Ini sebelum ngomongin nanti rukun ketiga Tawaf. Jadi habis dari Arafah ini,
udah maghrib, kita jangan sholat maghrib. Jangan sholat isya walaupun ada di situ, sunatnya. Jadi walaupun mobil kita telat jemput kita, maghrib nggak usah sholat, isya nggak usah sholat. Di Arafah, sholatnya di Muzdalifah. Nabi itu kalau di Muzdalifah, tindakan yang dilakukan Nabi di Muzdalifah, sholat maghrib dan isya jama' takhir. Jangan dihabisin di Arafah. Nanti biar bumi Muzdalifah juga kita pakai sholat. Begitu. Jadi sehingga ketika udah maghrib, niatin di hati, niat saya menunda sholat maghrib di waktu isya sebagai jama' takhir. Tapi begitunya sesudah azan maghrib, udah masuk waktu maghrib, jama' takhir. Dah, jadi maghrib masih doa aja. Biar kata kita sampai jam 10 nih, sampai kayak sekarang nih, udah belum sholat maghrib, belum sholat isya. Biar ngikut Nabi aja. Nanti nyampelah kita di Muzdalifah. Begitu. Perjalanan ini kira-kira ya 5 kilo lah. Dari Arafah ke Muzdalifah itu jaraknya. 5 kiloan. 5 kiloan jaraknya. Gitu 5 kilo. Lebih lah, kurang lebih. Bisa ada sampai 6, 5 kiloan itu jaraknya. Nah, Muzdalifah ini padang doang. Di situ kita duduk di Muzdalifah nyari batu. Sekarang mau katanya enggak nyari, udah disediain. Mulai kemarin udah disediain, udah enak. Enggak nyari-nyari, enggak perlu bawa senter. Dulu bawa senter, takut keliru. Ini batu apa tai unta? Hitamnya sama. Hitamnya sama. Begitu. Ini di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Kita di Muzdalifah itu duduk di situ sampai kapan? Bagusnya kalau mau nyontoh Nabi, sampai kita ngerjain sholat subuh di Muzdalifah. Jadi Nabi itu di Muzdalifah itu sholat maghrib, sholat isya yang di jama' takhir itu, sampai situ, sampai Nabi zikir di Muzdalifah, sampai adzan subuh. Sholat subuh, rapi sholat subuh, wirid subuh, baru jalan menuju Mina untuk melontar jamroh Aqobah. Jadi sampai subuh hari raya Idul Adha, malam takbir itu, Idul Adha, Nabi ada di Muzdalifah terus sampai subuh. Kalau kita bisa kayak begitu, bagus. Kalau dari apa yang kami jelaskan ini, begitu. Di Muzdalifah ini ngapain? Sebetulnya enggak ngapa-ngapain. Kita diam. Tadi panas-panasan, sekarang dingin-dinginan. Enggak pakai baju, yang pakai kain ihram doang, dingin, ngambil batu berapa? Sebetulnya sunatnya ngambil batu 7 batu aja. Kalau ngikutin Nabi di Muzdalifah ngambil batu 7 butir. Lebihin dikit kita takut hilang. Ya 8 atau 9 gitu. Takut jatuh. 7 intinya. Untuk apa? Untuk lontar jamroh Aqobah saja. Adapun lontar yang hari 3, 11, 12, 13 ngambil batunya Nabi di Mina, bukan di Muzdalifah. Tapi boleh enggak 7, langsung 70. Begitu. Boleh langsung 70. Sebab sisa dari 7 ini ada 63, yakni melontar lagi, ngambil batu langsung 70 butir boleh.
boleh begitu. Apa itu 70 butir? 7 untuk hari raya Idul Adha, Jamro Aqobah dari 70. 21 untuk tanggal 11, 21 untuk tanggal 12, 21 untuk tanggal 13 kalau kita nafarsani namanya. Nafarsani itu ngambil batunya begitu. Jadi sehingga 21 ditambah 21 ditambah 21 63 ditambah 7 763 tambah 7 70. Inilah butir batu yang kudu kita siapkan. Cuman kalau Nabi yang 7 persiapan ngambil batunya di Muzdalifah, yang 63 ngambilnya di Mina. Kalau Nabi, kalau kita ngambilnya langsung dari Muzdalifah 70, silahkan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Maka saudara, pagi itu di hari Idul Adha, habis sholat subuh, jalan Nabi ke Mina, lalu lontar Jamro Aqobah. Jamro itu tiang, ada tiang, tugu, ada 3. Ula, wusto, Aqobah. Aqobah itu di ujung Mina dekat Mekah. Jadi melontarlah Jamro Aqobah 7. Habis lontar Jamro Aqobah 7, prakteknya kalau Nabi itu langsung cukur. Habis cukur, begitu cukur, Nabi pagi itu hari Idul Adha pergi ke Mekah. Kalau Nabi, ini praktek Nabi, pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Sesudah tawaf ifadah, karena Nabi mah hajinya ifrad, sehingga sudah sa'i sesudah tawaf kudum karena Nabi, maka habis tawaf ifadah itu kalau Nabi, karena sa'inya udah, Nabi mah sa'i udah, maka tanggal 10 itu sesudah tawaf ifadah balik lagi Nabi ke Mina untuk sholat zuhur di Mina dan persiapan nginep di Mina. Itu Nabi. Kalau saudara bisa jalanin kayak begitu, namanya top banget, ngikutin langkah demi langkah yang dikerjakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak begitu boleh. Contoh, sesudah dari Arafah, saudara pergi ke Muzdalifah. Kira-kira jam 1, mabit namanya. Mabit itu nginep. Disebut nginep itu kalau udah jam 12 ke atas. Itu nginep, bermalam. Bermalam tuh nginep. Mabit itu bermalam, nginep. Begitu. Kalau belum jam 12 ke atas belum nginep. Saudara pergi sekarang nih dari maghrib di rumah janda. Pulang jam 9 dari rumah janda. Itu udah malam apa masih sore? Hah? Udah malam apa masih sore? Sore. Itu belum nginep. Tapi kalau pulangnya jam 1, udah nginep belum? Udah. Gitu. Nah, orang nginep di rumah janda jam 1. Itu begitu. Maka jam 1 itu mabit namanya. Begitu. Mabit bermalam. Umpama jam 1 malam sesudah dari Muzdalifah. Sudah dari Muzdalifah. Saudara lari ke Mekah. Mau ngapain? Mau tawaf ifadah.
Kalau belum sa'i, langsung habis tawaf ifadah, sa'i. Habis sa'i, balik lagi menuju Mina. Begitu, menuju Mina. Pulangnya. Kan tawaf ifadah udah, menuju Mina. Boleh juga. Boleh juga. Kayak begitu. Atau, saudara dari Arafah, enggak ke Muzdalifah dulu, tapi ke Mekah, maghrib tuh. Kan sunat enggak mau sampai maghrib, enggak mau sampai malam-malam dah. Ya udah salat maghrib aja dah di Arafah, boleh juga. Habis salat maghrib di Arafah, saudara pulang lagi balik ke Mekah untuk tawaf ifadah, untuk sa'i. Udah rapi itu, karena kosong lumayan, orang pada kumpul di situ, jadi cepet. Saudara balik ke Muzdalifah untuk mabit, terus saudara ke Mina. Paginya lontar jamro Aqobah, dengan begitu cukur, boleh juga. Makanya boleh aja. Begitu. Maka kalau sudah begitu, namanya udah rapi hajinya. Karena dalam haji ada tahallul awal, ada tahallul sani. Tahallul awal bila kita mengerjakan 2 dari 3. Lontar jamro Aqobah, cukur, tawaf ifadah. Dari 3 ini dikerjain 2, namanya tahallul awal. Udah bebas pakai baju biasa. Buru-buru pengen bebas, boleh. Kalau pengen bebas, silahkan. Yang mana aja. Tawaf ifadah dengan cukur tahallul awal, lontar jamro Aqobah dengan cukur tahallul awal, begitu tuh. Pokoknya 2 dari 3 ini yang mana aja. Kalau 3-3-nya udah rapi, namanya tahallul sani. Itu rangkaiannya. Karena kita teori, maka nyusun rukun haji yang kedua, tawaf, wukuf di Arafah. Begitu. Jadi sa'i dalam haji ini belum kita terangin. Sa'i dalam haji itu kalau haji ifrad janjinya bukan tamattu. Kalau haji ifrad boleh sa'i hajinya sesudah tawaf kudum dan itu lebih tinggi, boleh juga sesudah tawaf ifadah. Berarti kalau sudah tawaf kudum sebelum wukuf, boleh aja sa'inya sebelum wukuf. Kalau hajinya ifrad, boleh saja sesudah wukuf, yakni sesudah tawaf ifadah. Itu silahkan. Dua-duanya diajarkan. Nabi bilang, khudhu anni manasikakum. Anda ambil dariku cara manasik haji. Ini sahabat begini, boleh. Ini boleh, ini boleh. Itu cara-cara haji kita diatur. Intinya, wukuf di Arafah, rukun haji, bahkan yang paling urgen, paling vital dari rukun haji. Maka siapa yang tidak wukuf, hajinya enggak sah. Sampai orang sakit dipaksa untuk wukuf. Namanya disebut safari wukuf istilahnya. Apa safari wukuf? Dia sakit, enggak bisa ngapa-ngapa, jalan enggak bisa, dengan mobil dibawa ke Arafah pada jam di mana waktu wukuf masuk. Habis itu balik lagi demi supaya hajinya jadi. Itu begitu. Karena kalau enggak wukuf, hajinya enggak jadi. Jadinya umroh. Tahun depan kudu berangkat lagi. Itu begitu. Maka wukuf di Arafah ini disebut paling pokoknya daripada rukun haji. Inilah nomor 2. Nanti kita bedah nomor 3-nya tawaf ifadah. Wallahu a'lam bishawab.